Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Pengajian terbaru daripada Kiai Haji Said Akil Siraj, saudara sekalian, calon Rais Am PBNU 2026 yang akan datang, saudara sekalian. Di mana beliau banyak sekali menyampaikan hal-hal penting, saudara sekalian. Salah satunya nanti akan kita temukan berbagai macam karya hebat ulama. Nah, ternyata ulama ini bukan dari Yaman, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Di Quran tidak ada terminologi umat Islam. Jadi di Quran betul-betul umatan Islaminya, betul-betul umatan Arabiyah, bangsa Arab, betul-betul umatan Ba'alawiyah, nggak ada itu. Yang ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu sekalian, Muhammad, kamu dan pengikutmu sebagai ummatan wasaton, umat yang keren, bermartabat, dihormati oleh seluruh dunia. Supaya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu berperan. Apa? Berperan. Peran apa itu? Syuhudan dinian, syuhudan ilmian, syuhudan iktisadian, syuhudan ijtimaian, syuhudan insanian. Peran agama, peran pendidikan, peran peradaban, peran ekonomi, sisi maning, syuhudan siasian, perang politik. Itu kita wajib Rasulullah. Ya Rasulullah kan betul agama, betul ilmu, betul kemajuan, sampai mendirikan negara Madinah, dimanage dengan sangat baik, dinamakan Madinah Civilized, negara yang di depan hukum taat, tidak pandang bulu siapapun, itu namanya Madinah. Utama din, madaninya, madani. Nabi Muhammad 15 tahun yang lalu sudah mengatakan Madinah. Kita baru belakang, baru berapa puluh tahun lah ngomong madaniyah itu. Jadi Rasulullah diamanati oleh Allah agar membangun umat yang bermartabat supaya berperan. Perannya dibagi-bagi, ayo. Peran agama, peran pendidikan, peran kemasyarakatan, kesehatan, politik, ekonomi, pada puncaknya peran kemanusiaan. Maka kewajibannya para kiai. Kadang-kadang kalau ini mau al-ulama'u warasatul anbiya. Kalau isin. Blesa kaikin mewarisi Nabi. Insyaallah. Blesa kaikin ahli warisan Rasulullah. Isin betul dulu. Apa mending anak kiai tukaran. Mulangnya Ihya, mulangnya Hikam, mulangnya Hajjul Abidin, tukaran. Isin dulu, isin betul. Warisan Nabi nih. Kalau saya malu betul. Ngaku pewaris Nabi, malu sebenarnya. Karena sama sekali kita ini jauh dari idealisme yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ayo, ulama Tegal khususnya pun tingkatkan kualitasnya, tingkatkan peranannya. Ayo guyub, akur, rukun. Purun betul rukun. Purun. Bagian bis PBNU tukaran bagian bis. Asal MWC Talang solid. Cabang Tegal solid. Jalan terus jalan. Aja mandek, jalan. Nah, peran agama. Ya Allah. Dengan adanya ayat waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Gampangannya terjemahan kayak gini gampangannya. Angger pengen bener kudu berilmu. Sing bisa bener kok orang yang bener apa baik lah? Apa baik? Bangun gedung, peternakan, pertanian, perdagangan, kesehatan, mekanik mesin, kudu orang ilmu. Apalagi agama. Kula niki. Kula ngerti mung lumayan agama lumayan lah, lumayan. Jangan coba-coba saya ikut campur masalah mesin. Jadi kan mobilnya rusak, tak dandani tambah rusak kalau mau. Jangan bicara masalah perbankan,
saya diangkat jadi kepala bank, bangkrut malah. Karena beda-beda profesinya. Maka Quran menegaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau kamu nggak ngerti, diem, mingkem, diam. Seorang ngerti akan ngomong. Saya tidak akan bicara ekonomi, saya tidak akan bicara mesin, saya tidak akan bicara kesehatan, bukan bidang saya. Pertanian, perdagangan, peternakan. Tapi kalau agama, ya lumayan. Begitu pula sebaliknya, insinyur, dokter Andes yang bukan ahli agama, jangan bicara agama. Ajak khutbah Jumat. Masalah kabeh bakal. Masa tegalake alun pesantren khutbah. Dudu santri. Maulid Nabi bid'ah. Ziarah kubur sesat. Tawassul musyrik. Haul bid'ah. Ya Allah. Ayo terjawab. Eman kula nek jan. Eman kula jan jawab rantingnya ada ranting lah. Ada orang jawab. Ya Allah, kami pengen jawab. Satu-satunya yang melanjutkan perjuangan Rasulullah adalah para ulama yang memahami agama. Monggo, alhamdulillah kitab kuning masih dibaca. Kiai Jawa, Kiai dulu itu luar biasa, luar biasa. Mubtada utawi khobar iku sing dembu. Oh, di ide itu dari mana nggak tahu saya. Fa'il opo atau naibul fa'il, maf'ul bi'ing, maf'ul mutlak lawan, maf'ul ma'as serta. Apalagi hal tamyiz apane? Itu gagasan ulama Jawa Nusantara itu. Masa dengar wonten utawi itu betul wonten. Malah wonten syaire fa utawi li mubtada iku khabar opo li fa'ilin wa naibih dhahar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadza kabaul jarri fatlu bil bayan apane hal apane lit tamyiz hal wastahidu bil hifdzi ya rijalu fa utawi li mubtada iku khobar opo fa'il atau naibul fa'il ing maf'ul bih. Ya Allah, luar biasa cerdas jenius para ulama Jawa itu. Paham betul? Dan jangan sembarangan. Ulama Nusantara yang sampai level internasional ngajar di Masjidil Haram Mekah banyak. Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Beliau menyatukan dua tarekat. Siji tarekat Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah. Kalau zikir keras. Sijinya tarekat Naqsabandiyah, Naqsabansyah, Ahmad Baha Naqsabansyah. Kalau zikir pelan-pelan. Nah, oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas disatukan. Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Bagaimana caranya zikir keras, bagaimana caranya zikir khafif, zikir pelan-pelan. Itu orang Indonesia itu. Pengikutnya sedunia kata Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Jangan dikira ulama Indonesia cuma bisa tahlil bisa, intelek iya. Syekh Nawawi Banten, Muhammad Nawawi Banten, yang pernah kuburannya termalak kejeblos, longsor masih utuh, mayitnya masih utuh. Syekh Nawawi Banten, karangannya kata, dari yang kecil sampai yang besar. Yang lumayan besar Tafsir Munir, Nihayatuz Zain, yang lumayan besar, yang kecil-kecil banyak. Itu orang Indonesia itu. Syekh Mahfud Termas bin Abdullah, bin Abdul Manan ya. Syekh Mahfud itu gak ada karangan mensyarahi Alfiyah lil Imam As-Suyuti fi ilmu salah hadis. Namanya Manhaj Dzawin Nadhar. Itu sampai sekarang buku itu menjadi buku wajib di Al-Azhar Mesir jurusan hadis. Bayang sekarang itu jadi Termas. Ada macam At-Turmusi. Bukan Turmusi, Termas. Termas Pacitan. Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang. Ada lagi siapa? Rauf Singkel, Hamzah Fansuri, Ar-Raniri. Syekh Ihsan Dahlan Jampes. Walaupun nggak mukim di Mekah, di Indal negeri itu nggak pernah mengundang di Mekah. Ngarang kitab Sirajut Talibin, Syarahnya Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali.
Dibaca di seluruh dunia, Tolibin itu. Ketika saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, malam Jumat ada pengajian di masjid orang tua-tua. Saya tanya ngaji apa? Sirajut Tolibin. Terus saya pura-pura nggak tahu. Kalangannya siapa ya? Ihsan Al-Qadiri. Bukan Qadiri, Kediri itu. Jadi, alhamdulillah, kita bangga, kita bersyukur. Ulama Indonesia ada beberapa yang level internasional, level dunia. Mulang datang Masjidil Haram. Panjenengan, kapan kira-kira? Banyak kapan kira jadi ulama internasional kapan? Ya, aja kalah. Kayak Syekh Mahfud bisa, Syekh Nawawi Banten bisa. Masa Inyong nggak bisa pun memang segane. Jopeni. Kiai itu wajib amanah dari Rasulullah, dari Quran. Bangun masyarakat berkualitas. Bangun masyarakat yang keren. Aja melempem, aja apa? Melempem. Ayo mondok kabeh. Ayo sekolah kabeh. Terserah apa jurusannya lah. Yang penting dari orang santri, dari orang NU. Paham betul? Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Ini sangat bahaya. Ayat ini memperingatkan kita semua. Banyak sekali mubaligh, penceramah di TV atau di lapangan terbuka. Padahal jahil. Apa? Apa jaga apa? Mung pidatonya enak, memang pidatonya enak. Caci maki sana, caci maki sini. Provokasi. Bukan itu yang kita maksud. Bukan itu. Kita belum mencapai apa yang pesankan oleh Al-Quran agar menjadi umatan wasatan. Bukan itu. Ulama yang betul-betul dzu ilmin rasikh, mumpuni dalam segala bidang ilmu agama. Contohkan betul, dicontohkan betul. Quran zaman Sayyidina Utsman ditulis. Ulah gak ada fotokopi. Di rumah lu gak ada fotokopi tulisan zaman Sayyidina Utsman. Lu gak ada. Inyong baik bisa maca. Ora iso maca. Titiknya betul wonten, titik betul wonten. Ba tak polos, jim ha kok kodo, dal sami, ro za orang bedane. Tapi sahabat hafal Quran semua, gak butuh tulisan. Jadi kan hafal Quran ya? Hafal Quran hafal? Butuh tulisan betul? Boten, maca kula sampai selamatan sampai tahlilan. Ora usah maca wis hafal. Lah para sahabat semua hafal Quran, maka gak butuh tulisan. Ditulis zaman Sayyidina Utsman. Tulisan Arab waktu itu belum sempurna. Titik pun betul wonten. Setelah umat Islam berkembang ke seluruh penjuru dunia, baru ada kebutuhan mendesak tulisan Arab harus disempurnakan. Ada ulama, bukan dari Yaman, bukan. Tenang, bukan guyon, saya cuma namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Wad'un nuqat al-huruf. Gawe titik. Basi jinangi sor, tas loro dhuwur, sa telu, jim ning tengah, hak non titik, kok sing dhuwur. Jasanya ulama itu. Bukan sahabat ya, ini bukan sahabat. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Abul Aswad Ad-Du'ali. Wis ana titiknya masih kangelan baca Quran. Masih kangelan. Maka ada seorang ulama kalau sekarang dari Afghanistan, kalau sekarang dari Farhad, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Gawe harokat, coba jasa ulamaku. Gawe fathah, doma, kasrah, fathaten, domaten, kasraten, tasdid, sukun. Sing gawe sama gawe? Lali namanya. Sama jenenge semua. Sing cerdas kan. Sarapannya semayi ya. Mana becer saya sarapannya ampas kelapa. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur. Baru cerdas tuh. Sarapannya ampas kelapa ya. Imam Khalil wafat tahun 170. Beliau berjasa besar. Ya kudu merasa utang budi. Sehingga harokat tuh Imam Khalil. Rasa utang budi betul. Merasa betul. Terima kasih Imam Khalil. Wis setengah titik on harokat. Orang Banyumas, Kebumen, Purbalingga, sampai sekian hari maca Quran masih nyebut nami kula Al-Mukarram Kiai Sangit Ngakil. Ini kiainya bukan orang bukan. Innallaha wasi'un ngalim. Maka
ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid supaya baca Quran benar. Wafat tahun 224. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iklam, qalqalah, mad tabi'i, mad lazim, huruf halaq, huruf mad. Siapa sih siapa? Singgawi siapa? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Wes bareng sana ilmu tajwid, maka umat Islam semuanya membaca Quran harus mujawwadah. Tilawat harus apa? Mujawwadah bitajwid. Kalau baca Quran tidak benar, dosa. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Kadang-kadang orang baca Al-Quran malah dapat laknat dari Al-Quran karena bacanya tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Ini jasanya ulama. Jadi Imam Khalil itu asli Afghanistan kalau sekarang. Begitu pula Abu Ubaid juga orang Baghdad. Ya. Ana maning tahun 99 Hijriah. Tahun 99 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak sekali hadis palsu. Hadis bohong. Qala Rasulullah pada enggak bikinan itu. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para kiai. Ayo siapa kiai yang bisa menggagas metode menseleksi hadis. Sengacung siji. Arane Syihabuddin Romahur Muzi. Siapa? Mantan ketua P3 Romahur Muzi. Bukan dari Yaman. Dari kota Roma Hurmuz. Kotanya Roma Hurmuz. Saya sanggup. Insya Allah. Seminggu lapor. Sudah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahul hadis. Hadis bisa sahih kalau syaratnya 4. 1 mutasil. Muridnya ketemu langsung karo gurune. Seperti saya mengatakan, kata Gus Dur, itu benar. Jadi kalau saya mengatakan kata Mbah Hashim, nggak benar, saya nggak ketemu lah. Kecuali kata Gus Dur, kata Kiai Wahid, kata Mbah Hashim, itu baru bisa itu. Kalau langsung saja kata Mbah Hashim, saya bohong. Harus mutasil, ketemu. Nomor 2, gurunya harus dobit. Apalan, orang tahu lali, orang kesampaian. Apalan. Kalau pernah lupa, jangan diambil hadisnya nih. Kalau ada ulama sering lupa, jangan diambil hadisnya ini. Itu sama gitu. Nomor 3, syaratnya si guru ini thiqah. Orang tahu lakoni dosa kecil. Salah apa mana kita? Orang tahu nyolong sendal masjid. Orang tahu buka kotak jarian masjid. Kan barang kecil ya, nyolong sendal kecil kan? Kalau ada kiainya yang melakukan dosa kecil, nggak diambil hadisnya. Imam Bukhari nanti pada ngambil hadis dari seorang ulama, katanya ahli hadis. Setelah datang ke sana, beliau panggil ayam. Setelah ayam kumpul gak dikasih makan, bohongin. Gak diambil hadisnya. Berani bohongin ayam. Gak diambil hadisnya. Mau dijadikan kan, akan ditolak aja lah. Bohong gak dina. Nomor 4, adil, baru sahih. Imam Bukhari itu apal hadis 600.000. Setelah disaring dengan menggunakan metode ini, hanya tinggal 4.000. Semua hadis menggunakan metode ini. Metodenya Imam siapa? Metodenya Imam siapa? Syihabuddin Romahur Muzi. Al-hadis yang ke-10. Pinten? Jawab sekarang, pinten? Tidak satu pun orang Yaman. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim. Imam Muslim orang Nisabur, sekarang Iran. Imam Bukhari orang Uzbekistan. Malah belum lama Bahdah Kiai Huda baru ziarah ke Uzbekistan. Padahal yang Mesir sudah didorong ya, tapi sampai ke Uzbekistan. Bagian dari Soviet dulunya. Imam Tirmidzi dari kota Turmud. Dan seterusnya. A'immatul ahadits 10 itu
semua menggunakan metode karangannya Syihabuddin Romahur Muzi. Enak cerita kiai bukan kiai saiki ya. Gimana? Lo enak cerita kiai mbiyen, kiai saiki masyaallah. Orang gelem ceramah kalau nggak ada amplop. Orang gelem teka pengajian kalau nggak ada berkat. Gimana? Apa tegatan buatannya? Tegal buatannya? Ana maning. Wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bacanya harus wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasul. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Tapi kalau baca di Rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Coba lihat kalau lain sudah ada. Lahirlah ilmu nahu. Sing gagas ilmu nahu bukan orang Arab. Namanya Amr bin Kumbur. Terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Nama aslinya Amr bin Kumbur. Ngarang kitab namanya Alkitab. Kitabnya namanya Alkitab. 5 jilid. Pertama kali ada ilmu nahu Arab, grammar Arab. Ya Allah. Wes, ana maning, pen maning. Imam Syafi'i. Radangan. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu karo Kanjeng Nabi ning Syekh Abdul dudu Habib dudu Imam Syafi'i dudu Habib. Ini bukan. Tapi kok ketemu karo Kanjeng Nabi ning Syekh Abdul, maka Imam Syafi'i itu julukan Al-Muttalibi, turunan Syekh Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina, yang digempur Israel ini kurang ajar. Kemudian wafat di Kairo, Mesir. Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Jadi Imam Syafi'i itu umurnya 54. Kulo 73. Kedawan umur kedawan loh. Kulo 73. Ya hambali 77. Imam Syafi'i 54. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim, anggota BPU PKI. Pada persiapan Panitia Persatuan Kebadan Indonesia, wafat umur 39. Tidak ada wong umurnya pendek tapi jembar, ana mana wong umur jauh tapi sempit. Lumayan kalau pilkada suara lumayan. Nambah suara KKB lah. Imam Syafi'i suatu ketika dapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Coba dibaca suratnya. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Coba. Ini ada surat dari gubernur. Ayo naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat, balesin. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i, suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Yaitu kitab Ar-Risalah. Kayak tegang, kata macamnya baca. Wah, tinggal duduk kayak ayam. Kayak tegang macam Ar-Risalah betul. Kitab Ar-Risalah itu surat. Surat Imam Syafi'i datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya primen. Ringkas pun ya, nah rinci, 2 tahun, 4 semester. Dikira gampang apa? Gubernur, kalau sampean pengen paham syariat Islam, pertama harus paham bayan ilahi Al-Quran. Apa bayan ilahi Al-Quran? Ayat Quran itu gubernur macam-macam, gak satu model, gak satu tipe. Ada ayat muhkamah, wis jelas orang saya tafsiri. Qul huwallahu ahad. Orang saya tafsir wis jelas terang benderang. Anak ayat apa? Anak muhkamah. Anu maning mutasyabihah, remang-remang. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan, wudhunya batal. Apa senggolan itu?
Apa makna senggolan? Kalau kata Imam Malik, kalau senggolan dengan syahwat batal. Kalau nggak syahwat enggak. Kalau kata Imam Ahmad, la masa musyarakah, saling rangkul batal. Jadi kalau panjenengan tangannya wong wadon cekel tawaf, enggak batal wudhu enggak. Asal jangan saling rangkul, tangan cekel terus tawaf bareng, betul batal. Imam Hambali. Kalau kata Syafi'i, suami istri punya wudhu, senggolan, sengaja gak sengaja, syahwat gak syahwat, batal. Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, gerayang-gerayang, pegang-pegang, syahwat, sengaja, boten batal, kecuali ketika melakukan yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Cerdas. Cuma Hanafi, boten batal, senggolan, atau hatta ciuman, hatta asal boten yang satu. Memegang dakarnya dewek, dakarnya kita dewek dipegang boten batal wudhunya. Hanafi, kalau dakarnya orang lain baru batal. Syafi'i boten, kita dakarnya kita dewek kesenggol batal wudhunya. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ilmu kayak gini surah doyan sekolah. Sana negeri, alien negeri orang doyan ini. Sing doyannya pesantren satu orang doyan. Ngomongin zaitun apa mana lah. Banyak pesantren baru-baru ini. Di Solo ada Ish Kariman. Ada apa lagi? Apa lagi? Wah banyak punya di Solo, di Karanganyar tuh. Yang wahabi-wahabi jenggot-jenggot dulu. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok. Semakin ahmak. Itu ada dalam kitab Akhbarul Hamqa wal Mughafalin. Karangan Imam Ibnul Jauzi. Itu omong kulo itu. Itu omongan kulo. Wong jenggote daw itu tanda ada wong jungu, ahmak, bodoh. Ini kan bukan saya, Ibnu Jauzi. Kita namanya Akhbarul Hamqa wal Mughafalin. Ada lagi ayat itu yang mutlak. Ada muqayyadah kondisional. Mutlak absolut, muqayyadah kondisional. Si mutlak pundi? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Wajib taat pada pemerintah kalau baik. Anak-anak kalau kalau nggak baik, jangan ditaatin, haram. Pemerintah instruksi mereka sesuatu yang bertentangan dengan agama, dengan akhlak, haram diikutin. Ini KUHP yang baru, ya Allah. Tapi lagi digodok di MK. Wong zina ketahuan hukumannya 6 bulan. Wong kawin siri ketahuan 4 tahun. Saya setuju betul lagi digodok nih Mahkamah Konstitusi. Moga-moga bisa berubah. Kok bakal orang awam bisa duduk panjenengan, orang awam lah sing 6 bulan ini, pilih sing 6 bulan lah. Pilih sing 6 bulan wae timbang 4 tahun. Ya kawin siri 4 tahun. Zina 6 bulan. Ya masih rancangan lagi digodong MK. Kalau ada pemerintah misalkan seperti ini undang-undangnya tidak boleh ditaatin. Tidak boleh makanya wa ul amri minkum itu muqayyadah apa? Atiullah wa rasul mutlaqah. Ul amri minkum muqayyadah. Ana maning ayat hakiki dan majazi. Ayat majazi itu metaforis. Maknanya orang sebenarnya. Namanya majaz. Contoh, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah. Allah enggak punya wajah. Zatnya. Ada majaz ya. Ada apa namanya? Apa namanya? Metafor. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat baris, wajah rabbuka Tuhan datang, periksa barisan. Seperti upacara apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik. Dikira gampang lah. Pidato tanya ngomong kembali pada Quran, enak banget ngomong kayak gitu. Ngerti orang, majas ngerti beli. Ya Allah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Allah nggak punya tangan. Qudratullah. Kekuasaan Allah di atas tangan orang kafir. Paham boten? Pada perintah. Tapi arti apa namanya? Khitobe beda. Aqimus shalah wajib. Kulu washrabu wajib boten? Aqimus shalah harus salat. Kulu makanlah.
Wasrabu, minumlah. Apa podo perintah sholat perintah makan minum? Ya beda. Di Qur'annya sama fil amar. Aqimus shalah fil amar, atau zakat fil amar. Kulu washrabu fil amar, makan dan minumlah. Apa sama perintah dengan perintah ini? Boten. Ora gampang. Apa ceklane? Terjemahan Jepang, Qur'annya tafsir deh. Nganggone dasi. Motornya apa? Motornya sing bagus motor apa? Ngajar, saya kira alim. Terjemahan ya Allah. SAG. Sarjana alam. Oh, itu singkat tawar. Maka untuk nasikhoh, mansukhoh, amma, khosoh. Itu panjang itu pembahasnya. Ini contoh supaya panjenengan sadar ya. Sudah paham Quran, gubernur, kata Imam Syafi'i dan suratnya ini. Belum cukup. Harus paham bayan nabawi. Hadis. Hadis itu gubernur. Ada 4 grade. Nomor 1 mutawatir. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamar fil kid wa khata. Hadis yang dibuatkan oleh jamaah yang tidak mungkin salah, gak mungkin bohong. Mutawatir namanya. Nomor 2, hadis masyhur terkenal. Nomor 3, hadis aziz, baiklah bernilai. Nomor 4, hadis ahad individual. Sing riwayatnya wong siji-siji loro-loro lah. Kenapa harus pakai hadis? Kenapa? Tidak mungkin paham syariat Islam kalau hanya Quran, gak mungkin. Quran itu mujmal, hadis mufassir. Quran itu masih belum jelas, hadis mubayyin. Quran itu masih umum, hadis mukhassis. Contoh. Perintah sholat dalam Al-Quran 62 kali. Ping suwidak loro. Aqimus sholat ini yang hubungannya sholat lah. Yuqimuna sholat, aqamus sholat, aqimis sholat. Tapi Quran buat nyebut sholat itu ping 5 arane zuhur, asar, maghrib, isya. Wonten boten Qurane? Wonten boten? Sing jawab ana perlu maca Quran jelas. Ana beri Qurane, sholat itu ping 5, nang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten? Sing jawab ana itu tahu maca Quran. Maca Qul falak nas, al-kursi, al-lam mim tahlil. Berkat. Betul-betul. Nah, maka harus pakai hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Hadis. Coba kalau gak ada hadis. Kalau hanya Quran, gak akan paham. Sholat yang pira, arahnya apa, langkan Quran, langkan. Oh, ini contoh aja tuh. Wis paham Quran, wis paham hadis, kata Syafi'i, kata wis paham Quran, wis paham hadis, masih belum cukup, kata Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur. Akal harus dipakai. Bayan akli, akal harus dipakai. Oh, keren betul. Ini berarti agama Islam ngajak kita ini berpikir keren. Akal para imam juga akal Tegal, akal Semayi dan akal opak lah. Akal ulama, akal ulama kumpul, kemudian ada keputusan bareng, namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Contohnya nih, arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', Quran betul wonten, hadis betul wonten. Rukunnya salat 17. Aqallul haid yaumun walatun. Orang haid minimal sehari semalam, lumrah 7 dino, paling banyak benten 14 hari, lebih dari 14 hari masih keluar darah, bukan haid, penyakit. Ulama ini mesti ngomong, didukung untuk hadis. Paham boten? Jadi kalau ada orang beragama Islam tidak ikut ulama, ya pasti bodoh, pasti sasar. Saya belajar sholat dan wudhu dan sholat langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang ngomong saya sholat ini belajar langsung dari Quran hadis, wallahi bohong. Kayak perpecahan kembali. Kalau akal ulama dewe-dewe, kalau tadi kumpul ya, sekarang dewe-dewe. Namanya qiyas. Apa namanya? Analogi.
Anak sanga, kias anak songo. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khifabi, Syi'ri, Iqna'i. Sing terang loro bel, sing pitung komaning. Nomor siji kias burhani, ya Allah penting banget. Penting sekali bagi kiai harus pakai kias burhani. Kias fakta, kias demonstratif, logik. Narkoba, sabu-sabu, halal apa haram? Berani-berani ngaramakan Quran anak. Sama anu Muhammad Quran anak. Inna sabu wonten. Wonten. Hadis wis kalau sabu-sabu narkoba heroin kokain haram rahu Bukhari. Wonten. Ijma' wis. Ijma' ulama wis. Wonten. Enggak ada. Harus pakai kias. Namanya kias burhani. Contoh misalkan sabu-sabu ya atau narkoba. Hadza muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan berarti masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Fahadza haram. Hadza muskirun, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Alah, paham orang ini. Ulana germunas ulama. Munas ulama. Pertanyaan dari masyarakat 15 dijawab rong dina jawab. Napa? Nang kias kabeh. Lamun NU ditakon 15 pertanyaan, rong tahun bisa beli. Hukumnya Jumatan yang kantor. Di Jakarta semua tiap kantor ada Jumatan sendiri. Gak mungkin pergi ke masjid, gak mungkin. Gak mungkin pergi ke masjid semua. Semua Jumatan di kantor-kantor, gedung-gedung Jumatan. Ayo bener hukumnya. Soal Jumatan orang masjid jame orang. Ini kantor piye hukumnya. Hukumnya bunga bank. Hukumnya bursa saham. Hukumnya bursa komoditi. Hukumnya kripto. Dibahas kalau kiai-kiai. Pertanyaan 15. 2 hari selesai. Kenapa? Pakai kias. Paham betul? Maka kias burhani sangat penting. Yang kedua, kias aulawi. Kias aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Sing diharamkan apa nih? Sing dilarang apa? Mendekati zina. Zinanya? Jawab. Jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati zina. Zinanya? Jawab. Zinanya lebih-lebih. Namanya aulawi namanya. Zina lebih-lebih. Mendekati agak haram kok. Gitu loh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar kalau ayah ibu. Jangan bentak-bentak ayah ibu. Tempelengin boleh nggak? Tempelengin. Yang di Quran yang bentak-bentak. Ngomong kasar. Tempelengin ayah ibu ini. Nggak ada dilarang di Quran. Nggak ada. Quran nggak melarang itu. Nggak ada nasnya. Pakai kias au. Bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, ya luwi-luwi, nempeleng. Paham betul? Jadi kias itu penting sekali untuk mengembangkan syariat Islam, menjawab pertanyaan kasus yang tidak terjadi zaman Nabi, tidak terjadi zaman A'immah, sekarang terjadi macam-macam. Belum hukumnya IAIP, ayo hukumnya IAIP. Jokowi pidato bahasa Arab, iya itu, bukan beneran, tapi geraknya bibir podo. Ada lagi, gak lama sih, iklan obat kuat. Kula sih ngomong. Sampai Mustafa Akhil, WA ke saya. Kober-kobernya, perlu iklan obat kuat. Bukan saya itu. Akhirnya, kalau kengken asisten kula, diurus, take down. Sudah hilang, gak ada sudah. Saya iklan obat kuat. Obat kuatnya gak apa-apa, gabare. Pengalaman paling jeleng. Aja ngandel. Bohong, obat kuat. Masuk obat kuat 300.000. Bohong. Sing iklan kula. Apa? Adi Hidayat. Abdul Somad, puas. Iklan obat kuat tuh. Itu ya namanya. Ini Iran bisanya tepat kalau ngirim rudal balistik ke Israel menggunakan AI. Dulu Saddam Hussein sering ngirim rudal ke Israel, nggak pernah tepat, nggak pernah sasar, nggak tepat, ngawur. Kalau Iran sekarang pas, mana dituju?
markas tentara, gudang peluru, gudang logistik, gudang air, pembangkit listrik, tempat. Pakainya kiai. Masya. Ada. Nih. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Masih halaman awal-awal masih. Al-ilmu naw'an. Ilmu itu ada dua macam. Mahmudun wa madmum. Ilmu terpuji dan ilmu yang tercela. Yang tercela ilmu sihir, santet. Yang terpuji ada dua. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain berkaitan dengan ibadah, rukun sholat, syarat sholat, rukun wudhu, dan seterusnya. Fardu ain wajib guru KBG. Semua orang yang kaya, yang larat, yang semua harus tahu rukun sholat, syarat sholat. Fardu ain. Nomor lorong fardu kifayah. Satu masyarakat harus ada satu, nggak apa-apa. Ada dua. Fardu kifayah bid darurah, fardu kifayah bid tarohi. Apa bid darurahnya? Sekian, saiki kudu anak. Saiki kudu anak. Nelangka dosa kabeh. Apa itu? Ilmu tib wal hisab. Ilmu kedokteran dan komputer. Ayo MWC talang. Sana wis dokter anak. Dokter wonten dereng. Wonten. Sing ahli komputer wonten. Dan jawabnya ragu-ragu. Ilmu tib wal hisab. Dan kedokteran itu berkembang jadi ilmu gizi. Ilmu kesehatan masyarakat dan seterusnya berkembang. Komputer berkembang jadi internet, AI, Instagram, WhatsApp, dan seterusnya. Google harus ada. Kalau tidak ada, se-MWC dosa kabeh. Namanya fardu kifayah bid daruri. Liane fardu kifayah bid tarohi. Kapan-kapan gampang. Kudu anak arsitek, kudu anak insinyur pertanian, insinyur peternakan. Kok kapan-kapan gampang kita. Tapi yang ilmu hisab dengan ilmu kedokteran, saya harus ada. Kata Imam Ghazali. Paham? Jadi peranannya Imam Syafi'i berjasa besar. Coba kalau nggak ada Imam Syafi'i, kita nggak tahu. Dilalatul alfadil Quran, alfadil hadis, macam-macam. Kita nggak usah taklid pada Syafi'i. Langsung saja Quran dan hadis. Hadis yang paling nomor siti, hadis siapa? Imam Bukhari. Ya cukup, Quran hadis. Saya juga tahu, masa mantan ketua umum BNU nggak diweruh? Saya juga tahu hadis yang paling nomor satu hadis Imam Bukhari, aku nyuruh. Tapi ente nggak tahu ini. Imam Bukhari yang hadis yang 4000 sahih semua itu nomor satu ahli hadis, muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Syafi'i 204. Imam Bukhari ngaji, Imam Syafi'i ngaji. Imam Bukhari dewek ning kitabe lah, ning sampul, ning kulite Sahih Bukhari jama' wa tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari au tafsir sanad 156 Syafi'iyul madhab. Ning kitabe Bukhari kitabe tulisannya Bukhari kan bermadhab Syafi'i dan Tegal wong nembe SAG sering bermadhab. Nembe SAG insyaallah. Na'udzubillah. Oleh karena itu Rasulullah mewariskan amanah. Yang pertama adalah amanah syuhud dan dinian, peran agama. Paham buatan? Yang kedua, kita ini kaya dengan asrawat taqafiyah hadoriyah. Kita ini kaya dengan culture budaya. Nih, hal bihalal ini di Timur Tengah nggak ada nih. Negara Arab betul wonten acara jenenge hal bihalal, betul wonten. Hanya Indonesia, Malaysia ada, Brunei. Hanya di kita ada acara namanya hal bihalal. Di Timur Tengah betul wonten. Negara betul wonten. Niki warisan hadarah budaya yang harus kita pelihara, harus kita kembangkan. Manakiban, tahlil, maulid Nabi, tawassul, hadarah, warisan hadarah harus kita kembangkan. Paham betul? Kenapa? Sebuah bangsa kekuatan adalah ketika mereka kaya dengan budaya. Bangsa itu akan terhormat. Cina, bangsa Cina kaya dengan budaya. Cara berpakaian, cara masak, cara bergaul, ada aturan di sana, ada budaya di sana, dan nggak berubah walaupun sudah modern, tidak berubah. Udah prinsip nggak berubah. Di sini kita mempunyai kebanggaan mewaris dari para leluhur kita. Hadarah yang di Timur Tengah tidak ada. Pengajian sambil kecamatan, betul wonten Timur Tengah. Betul wonten pengajian di lapangan.
Wong 5.000 kumpul, betul wonten. Paham betul? Harus kita pelihara, harus kita jaga, kita rawat. Ada sampai surut. Maulid Nabi baca berjanji, omai dadi baca berjanji, anak yang langsung lamar baca berjanji, panennya dadi, dagangnya laris, pocok berjanji, undang Suriah, tapi Suriah harus hafal berjanji. Kalau Suriah macam berjanji masih maca, aja diamplopi, balik aja diantar kon numpak ojek dewek. Kenapa? Karena berjanji milik kita, milik siapa? Dake sama berjanji. Dake kita. Kalau bukan kita menghafal, apa Muhammadiyah suruh ngapal? HTI suruh ngapal? Wahabi Salafi suruh ngapal? Gak doyan. Ayo, hafal-hafalan. Ustaz-ustaz kiai-kiai alumni pesantren, ayo hafal berjanji. Agar panjenengan selamatan Pak, undang Ustaz kiai alumni Kempek, alumni Ploso, Lirboyo, aja disediakan buku berjanji. Aja disiapkan buku berjanjinya. Terus ngapal borak, kalau hafal aja diampropi. Mimbar Jumatan masjid aja diwai buku khutbah. Anggar anak alumni Kempek, Lirboyo, Ploso, di mana dah, Tegalrejo atau Kaliwungu, khutbah maca aja di rumah nih. Pisan bela. Lamun SAG pantes khutbah maca. Dah keluar Kempek, Lirboyo masa maca. Mau khutbah paling gampang, masih ada ceramah. Khutbah paling gampang. Alhamdulillah, syukurillah, Nabi Muhammad, usikum nafsi taqwallah, qala ta'ala, walladzina taqwallah haqqa tuqatih. Sudah selesai. Khutbah kedua dongo. Nora bisa dongo ya sabana atina fidina hasanah lah. Dah sudah khutbah, masih baca. Ya Allah. Ngisi silakan. Ana ro Suriah, khutbah maca. Aduh. Ganti. Tahlil kudu apal, manaqib satu kali jalan kudu, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin. Jadi Suriah terutama. Tanfidah orang kiai dalam bidang budaya, orang kiai dalam bidang lainnya masih kurang. At-tarawatil maliyah. Kita ini kaya, Pak. Indonesia alamnya kaya. Minyak, gas, nikel, batu bara, emas, berlian, mutiara, mangan, boksit, granit. Ya Allah, kaya raya kita ini. Lah aku masih aksin barat, ya Bu salah sopo itu. Sing menikmati konglomerat. Sing bos tambang 5.000 hektar, 5 juta hektar konglomerat. Ya Allah. PBN ini dikasih tambang 26.000 hektar, bekas tinggalannya Ical, Abu Rizal. Sudah selesai 30 tahun, dikembalikan negara kasih ke PBNU. Tapi durung jalan, wis tukaran. Jalan durung. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Aja sampean mati meninggalkan anak yang larat. Artinya sampean kudu sugih. Kok bakal mati anaknya mewarisi harta sampean sejahtera. Paham betul? Ini perintah Quran. Sampean kudu sugih. Bakal mati anaknya sampean mewarisi harta. Maka menjadi akuya, tidak diafan tapi akuya. Jadi Quran itu perintah kita suruh sugih. Paham betul? Jadi sugih wajib, anggar sugih wajib melarat dosa. Ayo, sugih bu. Jawab, sugih itu melarat. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat yang sudah dipastikan masuk surga, anak 10. Sahabat yang pasti masuk surga ada 10 yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman semua pasti masuk surga. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Kita cikar. Mau dibeli oleh orang Yahudi. Saya beli ya, saya kasih untung 100%. Enggak. Mau saya sedekahkan, dan saya jual. Kenapa? Kan sugih. Sayyidina Utsman sedekah gandum akeh pirang karung yang jelas diangkut dengan 700 onta. Ya karena sugih.
Melarat bisa melarat. Paham betul? Kiai Wahab. Kiai Wahab itu muter-muter saya Indonesia, hampir saya bisa lah. Mensosialisasikan NU. Tahun 30-an itu, 30 sampai 40 lah. Sampai tekani Palembang. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, asli Semarang. Berdiri NU di Palembang. Banten, Kiai Wahab, Banten mana? Menes Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Bogor, Ajengan, Pagentongan, Abdul Hamid namanya. Berdiri di Bogor. Betawi, Jakarta, Guru Marzuki, Cipinang. Cirebon, Kiai Abbas, Buntet. Semarang, Kiai Iwan. Lasem, Mbah Masum. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Ihsan. Sampai ke Lombok. Kiai Wahab tahun 30-an itu. Berdiri NU di Lombok Tengah. NU berdiri di Lombok Tengah. Kiai Hasun dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Tanpa apa? NU kayaknya proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali tiang bangkit dari kuburan gede dhuwur. Wong lanang gede dhuwur. Kanjeng kagum, siapa orang gagah banget. Bareng diparki, mukanya bolong, langkah daging pipine. Mukanya bolong. Rasulullah kaget. Man huwa ya Jibril? Iku siapa Jibril? Gede dhuwur tapi mukanya bolong. Oh, niku ubat panjenengan yang rajin bikin proposal. Ya terus yang proposal tanya si gubernur langkah pipinnya bakal bolong. Ya karena kaya. Karena Kiai Wahab kaya. Pedagang. Dia sepeda motor apa? Jambengnya apa? BSA. Terus kaya sepeda motor itu. Oh. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, kita Habib temenan nggih. Ya Habib temenan nggih. Di Mekah. Santrine 700 waktu saya di sana. Putra-putra Mbah Mun, putra-putra Jewnangun, kayak Ibnu, kayak Hasan, kayak itu semua modal koral. Santrine 700 dijamin makan, minum, kebutuhan, pakaian, kelaran diobatin, pulang kasih tiket. Anak Kiai pun Tegal anak. Jawab, anak Kiai pun Tegal. Karena kaya, Kiai Muhammad kaya. Ya kaya lah, cukup lah kaya. Punya hotel di Maroko, punya percetakan kitab, punya toko kitab. Di Mesir juga punya, hasil kaya. Dan Loman, kaya dan kalau nanti ngatur Gus Dur menghadap beliau. Digawain kamar tidur di kamar. Kayak mancing. Pulangnya Gus Dur kasih uang. Entah berapa, saya nggak nanya, nggak berani nanya. Tapi yang tebal. Kasih bahan gamis, tasbih, minyak wangi, kitab. Kulung dikasih, kalau si nganter diwai amplop 1.000 real. Kulung diwai kulung, si nganter. Gus Dur entah berapa ribu real. Said Muhammad. Kenapa? Karena kaya dan Loman. Oleh karena itu, mari NU harus mandiri. Harus poin jalan betul. Jalan sebulan dapat berapa sebulan? Kurang lebih. Rata-rata dapat berapa sebulan? Itu teruskan lagi. Poin NU. Anggap saja itu iuran wajib lah, iuran wajib. Insya Allah mandiri. Jangan mengandalkan proposal. Ngajuin proposal yang bupati, pasti ada kepentingan politik pasti. Ngajuin proposal yang pejabat, pasti ada kepentingan politik. Ayo, ini Tegal, anti proposal. Iuran Ben, harga iuran, insya Allah. Jalan. Bapak sekalian, oleh karena itu dalam berjuang ini, nomor 1 agama, nomor 2 budaya akhlak, nomor 2 ilmu teknologi, nomor 3 budaya dan akhlak. Syukur-syukur kita semua yang kita harapkan NU berperan di bidang ekonomi, di bidang politik. Wong sugih 50 sa Indonesia niki. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duite 1.150 triliun. Nomor loro nembe mati wingi. Kalau wong sugih mati ya. Hartono sing duwe rokok jarum, sing duwe bank BCA, duite 100 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim anak Lim Suliong 500 sekian triliun. Nomor 30 Haji Rashid orang Kalteng. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tegoleti wong talang langkah. Solikin ta Jumadi ta, Dulkipli ta, Madrais. Gale sugi-sugi mbu sapa wong mbu, sugi-sugi. Kita-kitaan ya Allah.
Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal adl wa ibadiyas salihun. Kekayaan alam ini untuk kamu orang soleh, bukan untuk orang yang tidak soleh. Kita melarat-melarat, Masya Allah. Ayo kita bangun. Kita bangun ekonomi perekonomian NU. Mandiri. Mari. Yang terakhir juga politik. Alhamdulillah sih. Tegal Bupati NU, Wali Kota NU ya. Wali Kota NU ya. Alhamdulillah kalau Tegal luar biasa. Mari kita pegang politik. Kepala-kepala dinas, direktur-direktur. Harus kita semuanya. Itu namanya asrawati sia-sia. Kekayaan politik. Syuhudan sia-sia. Peran politik. Agar pengen menang, dakwah pengen gampang. Ya harus menggunakan alat politik. Politik bukan tujuan. Alat untuk mencapai tujuan. Ada yang larang minuman keras, judi. Sing ngomong kiai sampai tugel tenggorokannya dibakar mempan. Tapi yang larang bupati langsung berhenti. Bupati didampingi oleh Kapolres dan Dim, tanda tangan, Tegal anti judi, bersih dari pelacuran, bersih dari minum-minuman keras. Wah langsung tutup kabeh. Dalam kiai sing pidato sampai tenggorokannya tugel dibakar mempan. Deh, gunanya politik. Undang-undang peraturan, misalkan pegawai harus bisa baca Fatihah semua, pegawai harus bisa tahlil semua, kan bagus kan? Bagus kan? Itu hanya dengan bisa dengan sarana politik. Oleh karena itu, wala tahinu wala tahzanu. Oke, saudara sekalian, itu tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot, saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, mudahan kita bisa amalkan, saudara sekalian. Ya minimal kita bisa amalkan 20 atau 30%, saudara sekalian. Dan ternyata memang benar, siapapun yang bukan ahlinya dilarang untuk berbicara, saudara sekalian. Apalagi seorang yang tidak pandai ilmu agama, tidak pernah mengenyam pendidikan, ataupun tidak pernah mondok, saudara sekalian. Namun ternyata dia sebagai penceramah, dia sebagai orang panutan dalam agama, saudara sekalian. Lalu dia berbicara agama. Dan inilah hal yang sangat berbahaya menurut versi Kiai Haji Said Akil Sirot, saudara sekalian. Begitu juga dengan orang yang ahli agama, saudara sekalian. Ketika dia berbicara, tentunya jangan sekali-kali berbicara agama. Ketika dia bukan ahli agama, dia berbicara agama, maka semua yang disampaikan merupakan sangat besar kemungkinannya akan sesat dan salah, saudara sekalian. Ya mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.